Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita senang sekali berjumpa pada malam hari ini. Kita sudah mengadakan bincang-bincang pada minggu yang lalu, dan malam hari ini kita juga akan melanjutkan bincang-bincang kita. Nah, di dalam acara kita sidang ilahi ini ya, kita akan berbincang-bincang banyak hal, terutama yang berkaitan dengan apa yang sedang dibahas oleh Dr. Yonatan Purnomo. Nah, ini kita sudah melihat bagaimana videonya di dalam YouTube. Ya, sekarang yang dibahas itu kan tentang eh, kesalahan yang kedua yang sudah kita lihat di dalam terjemahan Alkitab kita. Jadi ini merupakan satu pemikiran yang seharusnya dianggap serius. Kenapa? Karena ini Alkitab adalah fondasi utama yang harus tidak ada kesalahannya. Ya, kalau kesalahan itu hanya titik koma, saya rasa mungkin tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau banyak hal yang tidak sama, ya kan, dengan yang disampaikan oleh Pak Yonatan bahwa ada Alkitab kanon yang tidak salah, tapi yang ini banyak salah. Nah, ini kan jadi masalah. Kenapa? Karena di Indonesia ini STT maupun gereja, ya kan, kemudian lembaga Alkitab itu yang menerbitkan Alkitab kan, kemudian juga sinode. Kita semua ini kan sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau Alkitab saja itu bermasalah sebagai pondasi, bagaimana kita bisa berbicara tentang kebenaran firman Tuhan tadi? Nah, saya ingin mengangkat eh, pembicaraan kita ini dengan bincang-bincang tentang Alkitab kita, ya, supaya kita lebih tahu seharusnya bagaimana kita menyikapi masalah ini tadi. Nah, acara ini kita di bawah lembaga Biblical Center, ya, yang sudah kita ikuti selama ini dengan tema bagaimana sih cara menguji Alkitab kanon dan tidak kanon. Itu kan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonatan, ya. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan bahwa disclaimer yang kita ikuti nanti bahwa kita tidak sedang menyerang pribadi atau lembaga tertentu. Jadi kita hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran masalah yang sedang ada yang terjadi di Indonesia ini bahkan dunia. Kemudian yang kedua, fokus pada pokok bahasan materi seminar yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Kemudian yang ketiga, kita menghindari ujaran kebencian. Jadi tolong kepada teman-teman yang ada di sini maupun netizen yang ada di luar sana, tolong tidak melakukan ujaran kebencian. Karena kita ini sesama anggota tubuh Kristus, kita tidak sedang saling menjatuhkan dan menyerang. Tetapi kita sedang belajar bagaimana mencari kebenaran itu, supaya kebenaran itu harus dimunculkan, dan ketika itu muncul maka kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman-Nya. Oke, apalagi kita sedang mengajar kepada orang lain. Nah, seharusnya sebagai orang yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran tadi, kita tidak boleh menyampaikan Alkitab atau firman Allah itu yang penuh dengan kesalahan. Karena ini merupakan fondasi kita sebagai orang percaya. Baik, malam hari ini kita akan coba melihat dari yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo, itu di Indonesia ini tentunya kita menjadi satu pemikiran bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, satu hal yang pertama kita pegang adalah Alkitab, ya kan? Alkitab. Supaya apa? Kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dan kita diajar oleh dalam hal ini sebagai jemaat misalnya di gereja atau
orang yang studi di STT, mereka belajar sebagai seorang mahasiswa. Nah, ketika Alkitab yang dipakai itu tidak kanon, ya kan? Padahal Alkitab itu sebagai pondasi tadi yang saya bicarakan, pondasi teologi yang akan dibangun sebagai landasan untuk menjelaskan tentang apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu. Nah, yang menjadi masalah sekarang, lembaga Alkitab di Indonesia ini khususnya, dan dunia pada umumnya, itu yang dipakai sebagai pondasinya tidak kanon. Kenapa? Karena yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo, Alkitab kanon satu-satunya di dunia ini hanya teks Bizantin. Kenapa? Karena tidak ada kesalahannya, 0% kesalahan. Sedangkan yang lain seperti Alkitab Textus Receptus itu lebih kurang 2000 kesalahan. Kemudian yang dari Westcott and Hort kritik tekstual itu 6500 kesalahan. Nah, ini betapa mengerikan kalau sampai ini ketika nanti disampaikan ternyata benar bahwa banyak terjadi kesalahannya. Baik itu kesalahan penulisan, kesalahan dari data-datanya misalnya. Nah, itu kan banyak sekali menimbulkan masalah di dalam teologi. Nah, bagaimana Bapak Ibu menanggapi hal ini? Apa yang harus kita lakukan gitu loh, untuk kita bisa membantu memberikan pandangan kepada orang-orang di luar bahwa sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa ternyata eh, sumber teks yang kita pakai selama ini sebenarnya tidak kanon. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada teman-teman di luar sana? Silakan. Ya, terima kasih buat waktunya. Menurut saya memang ini sangat sangat penting ya. Dalam narasi pembukaannya itu, menurut eh, saya hanya mempertajam dari Pak Fendi saya bilang tadi bahwa Alkitab itu adalah pondasi. Nah, kalau satu titik saja itu menjadi penting, apalagi banyak titik ini, bukan hanya titik tapi kata. Jadi kalau ada pernyataan bahwa ada terjemahan yang tidak penting, menurut saya itu terlalu terlalu merendahkan nilai Alkitab sendiri. Jadi semua di sini adalah penting. Jangankan satu kata, jangankan 6.577, satu titik saja tidak boleh. Ini sangat-sangat ineransi. Nah, secara umum, gereja atau warga gereja, netizen memahami bahwa Alkitab yang kita pegang ini adalah Alkitab kanon. Dan Alkitab itu secara umum dipandang sebagai ineransi. Nah, faktanya pemaparan Dr. Yonatan Purnomo menyatakan bahwa ada 6.500 terjemahan karena menggunakan sumber teks yang tidak kanon, ada 6.577 lebih. Nah, ini menjadi syok. Apa betul? Dan itu memang bisa dibuktikan. Dari video yang kedua, kalau dibahas sedikit, Pak Dr. Yonatan menyinggung tentang Yunus anak Jona di Matius, dan kemudian beda Yunus anak Yohanes. Kalau Yohanes itu berapa kata? Itu nama orang. Misalnya saya Yusak Indra, anak Yakub, bapak saya nama Yakub. Bilang Yusak Indra bin Hengki. Enggak mau saya. Karena bapak saya bukan Pak Hengki. Itu kalau Simon hidup, Pak. Kalau kita berandai-andai cerita ini. Ngamuk dia. Kalau bahasa kami orang sini, potong kambing, potong sapi. Untuk kasih nama itu. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, ini sekali lagi membuktikan ada bukti kedua yang dibagikan
oleh Dr. Yonatan Purnomo menjadi bukti keseriusan bahwa gereja harus berpikir ulang tentang Alkitabnya. Apakah betul Alkitabnya nih? Ini yang gerak cepat harus siapa ya? Kita harus membangun persepsi yang sama bahwa kita mulai peduli tentang Alkitab kita. Alkitab yang kita pegang ini terjemahan dari mana? Sumbernya dari mana? Itu sementara dari saya, ini yang lain bisa tambahkan. Baik, ini memang seharusnya tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, ya kan? Jadi artinya itu kan kebenaran Alkitab, artinya firman Tuhan yang tidak ada kesalahannya, artinya ineransi. Itu yang harus kita percaya ya. Nah, ketika itu disampaikan oleh Dr. Yonatan, waduh, ini nama saja salah ini. Bung Indra tidak mau namanya diganti itu. Enggak, Pak, Bicara, itu nama bapak saya yang diganti, Pak. Itu kan nama Simon tidak diganti, tapi nama bapaknya diganti. ya artinya kan diganti nama sudah itu. Iya, sudah diganti nama itu. Jadi menurut saya itu 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 penting. Kalau Ya, Pak Simon bagi kita ya, enggak penting, tapi bagi Simon bin Jonah itu penting, Pak. ya, Kita sendiri merasa penting. Saya kira Pak Adrianus juga enggak akan terima dibilang anaknya Pak Igna. Enggak mungkin. Itu penting, Pak. Maksudnya ini keseriusan. Fakta kedua ini harusnya menggugah gereja untuk bisa kembali melihat Alkitabnya. Ini sumbernya dari mana? Kalau kenapa yang di Bizantium semuanya anak Yunus, tidak ada yang anak Yohanes? Karena apa? Mereka dari sumber yang kanon. Sekali lagi itu bukti dan ini memperkuat kita ada di sini. Terima kasih. baik. Bagaimana kawan-kawan? Ada yang mau menambahi, menanggapi? Baik, selamat malam, shalom semuanya. Saya sebenarnya awal-awal ketika mendengar tentang kesalahan Alkitab, itu saya berontak awal-awal. Karena apa? Di STT saya itu juga diajarkan tentang ineransi. Bahwa Alkitab itu ineransi, nol kesalahan, tanpa salah. Tetapi ternyata yang dikatakan ineransi itu ketika dites atau dilihat dari teks asli yang sudah disampaikan, dijelaskan oleh Dr. Yonatan Purnomo, ternyata justru banyak kesalahan. Tetapi bersyukurnya karena Dr. Yonatan Purnomo juga bukan hanya menunjukkan kesalahan, tapi menunjukkan, membuktikan ada yang benar, ada yang ineransi, ada yang kanon, yaitu teks Bizantin, yang jelas-jelas sudah dibuktikan dengan data dan ilmiah yang akurat, yang tidak terbantahkan. Nah, pentingnya kenapa kita harus mengerti, memahami mana kitab yang kanon, mana yang tidak, itu bagi saya sekarang, ya, setelah mendengar dua hal, ya, baru dua dari 6.500 sekian kesalahan, baru dua kemarin yang diungkap oleh Dr. Yonatan Purnomo itu. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus tidak bangkit sendiri, tapi dibangkitkan. Ini penting sekali. Ya. Kenapa? Karena ini juga banyak dari teman-teman kita yang juga menyerang dari hal ini, menyerang kekristenan, iman Kristen kita dari hal ini. Misalnya, katanya Yesus itu Tuhan. Kenapa kok dibangkitkan? Dan banyak sekali ya para teolog yang tidak bisa menjawab dengan benar. Tetapi dengan diungkapkan oleh Dr. Yonatan bahwa kesalahannya itu adalah dalam teks yang tidak kanon, berasal dari sumber yang tidak kanon, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu akan dibangkitkan. Nah, ternyata yang betul adalah Yesus Kristus itu bangkit sendiri. Dan ini pukulan telak ya bagi kita untuk para pedebat-pedebat yang
menyaksikan tentang keilahian Kristus. Kemudian yang kedua, yang baru-baru saja, ini yang kemarin, yaitu tentang nama bapaknya Simon, Simon bin Yunus, itu di dalam Matius. Lalu kemudian di Yohanes ada 2 ayat di situ, Simon bin Yohanes. Ini juga satu kesalahan yang fatal juga menurut saya. Kenapa? Karena walaupun mungkin itu tidak penting, tapi ini juga bisa jadi mungkin dianggap oleh beberapa orang tidak penting, itu hanya bapaknya Simon. Tetapi itu juga jadi bahan di mana kita diserang di situ. Karena ada perbedaan-perbedaan dalam Alkitab. Yang Matius bicara Yunus, tapi yang Yohanes bicara Yohanes. Dan itu belum lagi nanti banyak sekali itu ayat-ayat sebenarnya yang juga nanti misalnya perbedaan-perbedaan angka juga nanti itu banyak sekali, dan itu menjadi bahan oleh saudara-saudara kita yang menyerang kekristenan, dan banyak kita yang tidak tahu menjawabnya. Ya, kita bersyukur karena melalui penemuan, ya, pengungkapan misteri yang mungkin ya cukup berabad-abad ini, bahwa ada Alkitab yang kanon dan ada Alkitab yang tidak kanon. Nah, Dr. Yonatan Purnomo sudah membuktikan tentang Alkitab yang kanon, bahwa yang benar, yang ineransi, yang tanpa salah itu adalah Alkitab Bizantin. Itu yang mungkin tambahan dari saya, Pak. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Igna. Saya berpikir juga ya, kalau misalnya nama saya itu, misalnya nama saya misalnya Fendi bin Widodo, misalnya bapak saya Widodo, kemudian saya hilangkan, itu bisa masalah nanti, masalah warisan mungkin, masalah silsilah, ya kan? Itu kalau saya lihat di dalam sebelum zaman Tuhan Yesus, bagi orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel, mereka itu punya silsilah itu penting, ya. Apalagi nama belakangnya itu tidak boleh ada kesalahan, karena itu bisa diurut mereka kan dari orang tua siapa begitu. Nah, kalau sampai salah ya ini jadi masalah memang. Nah, apalagi ini bicara tentang firman Tuhan, ya kan? Tidak boleh ada kesalahannya, seharusnya begitu ya. Nah, ini kalau Pak Fendi, ya, saya nambahkan sedikit, mumpung lagi panas kepala saya. Misalnya begini, Yesus Kristus. Banyak kalau di orang Filipina tuh, Yesus Gonzales, Yesus Barnoleus. Jadi itu penting nama belakang itu. Kalau ganti nama, ganti orang itu. Simon siapa? Simon Jonas atau Simonnya Yakub? Jadi Yesus itu ada Yesus Gonzales, Yesus Barnabas. Mau dia nama Yesus. Tapi bagi kita, Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, ya seperti itu. Jadi penting sekali nama itu. Jadi menurut saya satu titik saja tidak boleh. Apalagi banyak titik ini, banyak kata itu. Jadi apalagi nama ini. Dan itu sangat fatal. Jadi temuan kedua membuktikan ini bukti otentik bahwa kenapa bisa salah? Karena ada pembanding, ada yang benar. Mengapa di Bizantium, baik di Matius maupun di Yohanes pasal 1 maupun di Yohanes pasal 21, semuanya Simon bin Jona. Kenapa semua itu anak Yunus? Memang dia pakai kata Ibrani, yang satu pakai Ibrani, yang satu pakai Yunani, tetapi semuanya mengarah ke Yunus, bukannya Yohanes. Itu sebagai aplikasi, coba, apa memang kita mau terima Kristus Gonzales? Tidak kan? Jadi penting itu. Terima kasih. bagaimana kawan-kawan? Ada yang mau
menanggapi lagi? Pak Ferdi, Ini saya semakin boleh ya silakan eh, Bu Magda. ini ya, bicara soal nama, saya setuju dengan Pak Yusuf. Saya seringkali bingung dengan nama saya juga. Pada saat ada orang memanggil nama saya Magdalena, saya diam aja, tak pikir itu orang lain. Ternyata yang dipanggil itu saya. Nah, memang penting sebuah nama itu. Tapi by the way ya, sebagai bermula dari awal kekristenan saya di Bibikos, itu ada satu pertanyaan bagi saya bahwa di Matius 24 ya 35 sampai 36. Kenapa saya menyebutkan ini? Padahal Pak Yonatan belum membahas, tapi sempat disinggung ya, jika Yesus Tuhan mengapa tidak tahu hari kiamat, itu sempat saya tanyakan ke Bapak Yonatan pada saat awal-awal saya mengenal Bibikos. Nah, di situ saya terjadi kebingungan sebagai orang awam. Kenapa saya pada saat saya membaca di Alkitab berbahasa Indonesia itu berbeda dengan Alkitab versi King James. Itu saya tidak pernah mendapat jawaban di situ, alasannya apa. Tetapi di benak saya beranggapan bahwa Alkitab itu saya diajar tidak pernah salah, bahkan bagi siapapun yang menghilangkan satu iota pun itu kan salah. Satu iota saja tidak boleh hilang, dikatakan seperti itu. Tetapi mengapa itu berbeda? Saya bertanya ke sana ke sini, jawabannya selalu tidak memuaskan. Tetapi dengan belajarnya semakin ke sini, saya jadi mengerti bahwa ternyata ada teks sumber yang nol kesalahannya saya diajar itu, dan itu adalah Bizantin. Dan mestinya kita tuh harus rendah hati belajar mana sih, kita mendengarkan dulu mana yang salah, mana yang benar. Dan di situ alasan saya, apa yang harus saya ikuti berikutnya. Di Bibikos saya diajar bahwa saya dijelaskan siapakah Yesus itu dengan kebenarannya, apalagi ini ya membahas tentang soal nama. Dari tentang nama Yunus, Simon ini, yang persoalan nama bapaknya ini sudah berbeda. Itu pun saya mempertanyakan kenapa ini berbeda gitu loh. Ternyata mestinya kalau ada yang menunjukkan nol kesalahan dan runut tanpa ada pertentangan dan konsekuensi kontroversinya, itu mestinya kita harus bisa menerima dengan rendah hati. Kita mau belajar untuk diarahkan kebenaran. Itu sih yang saya rasakan di pembelajaran di Bibikos ini. Saya sungguh sangat berterima kasih, dan itu mengubah pola pikirku. Aku tidak pernah mengalami mujizat yang spektakuler di mana sakitku disembuhkan. Pada saat aku tidak punya uang, aku dilimpah-limpahkan, tidak. Tapi mujizat bagi aku itu adalah perubahan pola pikir ke dalam Alkitab yang benar. Itu bagiku, aku mendapatkan mujizat, dan aku tidak menyangka bahwa aku bisa berada di Bibikos ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Magda. Bicaraan kita ini semakin hangat ya. Kalau saya lihat memang ini menyangkut mengenai harkat hidup orang Kristen. Artinya ketika kita mengenal Alkitab yang benar, seharusnya kita tidak menjadi ragu. Tapi iman kita ini semakin dikuatkan, kan begitu ya. Jadi kita tidak ada keraguan lagi ketika melihat bagaimana karya penulisan Alkitab itu tidak ada kesalahannya. Jadi itu yang membuat kita nanti semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Seharusnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau sampai ini seperti kasus yang ada ini? Simon anak Yunus. Yang lain ngomong Simon anak Yohanes. Ini kan padahal kan semua itu adalah murid Tuhan Yesus kan. Nah, memang sepele, tapi sebenarnya ini sudah merubah, ya kan? Bukan satu iota, tapi sudah satu kata itu. Nah, ini problem yang harus kita luruskan ya. Di dalam terjemahan-terjemahan ini banyak sekali yang juga salah seperti ini.
sudah diungkapkan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Belum lagi hal yang lain. Apakah ada yang mau menambahkan? Ya, satu lagi Pak Fendi. Ya, silakan. Ketika di dalam kitab Matius itu dikatakan bahwa Simon bin Yunus, dan memang itu yang betul. Lalu kemudian di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Simon bin Yohanes, dan itu yang mengatakan Yesus. Itu sama saja merendahkan Yesus, menurut saya. Karena kok bisa ya Yesus ngomong Simon bin Yohanes? Oh, tidak tahu dia. Apakah Yesus tidak tahu? Jadi kan itu juga akhirnya merendahkan Yesus. Dari terjemahan atau dari sumber yang tidak benar ini, ya, sekalipun itu hanya sebuah nama, tapi itu mengandung implikasi bahwa Yesus tidak tahu. Katanya Yesus Tuhan. Kok Yesus tidak tahu? Bapaknya Simon itu Yunus. Akhirnya akan begitu. Itu yang dari kitab yang tidak kanon, yang tidak ineransi. Tapi yang di kitab yang kanon, Yesus Maha tahu. Yesus tahu siapa bapaknya Yunus, bapaknya Simon. Yunus. Sama. Jadi Yesus tidak penyimpan di situ. Kalau di Yohanes itu kan yang menurut yang kitab yang tidak kanon itu Yesus pelin-pelan. Satu ngomong bapaknya Yunus, yang satu kok bapaknya namanya Yohanes. Itu udah satu kesalahan yang fatal, ya. Jadi bersyukur dengan Alkitab Bizantin yang diungkapkan oleh Dr. Yonatan Purnomo ini, ya, membuat kita jadi terang benderang, ya, mana yang kanon, mana yang ineransi, dan mana yang tidak kanon. Itu Pak Wendy. Ya, baik. Terima kasih. Kalau tadi yang sudah kita bicarakan itu masalahnya adalah Alkitab yang tidak kanon, ya kan? Nah, kalau sampai ini diajarkan oleh gereja, ya kan, kemudian diajarkan oleh STT, yang disampaikan kepada mahasiswa, kepada orang-orang jemaat, wah kalau sampai salah semua begini, bagaimana ya? Apakah ini nanti mempengaruhi iman Kristen kira-kira? Kenapa? Karena dengan banyak hal salah, akhirnya kan kita menjadi ragu-ragu, betul ya? Kita menjadi tidak yakin bahwa ini betul-betul ineransi. Kenapa? Loh, ini aja sudah ada 2. Apalagi nanti diungkap ada 6.000 lebih. Pengaruhnya sampai di mana kira-kira? Apakah ini berpengaruh terhadap iman Bapak Ibu? Artinya keyakinan kita terhadap ineransi bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan itu menjadi patah dengan sendirinya kan. Padahal sebenarnya ada sumber teks yang tidak salah, tapi kita kadang memakai terjemahan yang mengandung banyak kesalahan karena diambil dari kitab yang tidak kanon. Yang sekarang banyak beredar di Indonesia bahkan dunia ya. Itu kalau dari penjelasan Dr. Yonatan itu mengambil dari sumber teks yang tidak kanon. Bagaimana ini Bapak Ibu? Ada nggak saya tambahkan ya? Ya silakan. Ya, terima kasih waktunya untuk saya memberi sedikit tambahan. Yang kita bicarakan kali ini bicara kanon, ineransi, dan pentingnya karena Alkitab itu adalah fondasi, tadi dikatakan demikian. Dari penjelasan Pak Yonatan, untuk sesi yang kedua ini menjadi poinnya di sini sebenarnya hubungannya dengan ineransi. Ketika Simon yang sebenarnya anak Yunus lalu ditulis di Yohanes itu sebagai sebagai anak Yohanes,
Nah, ini kan salah satu bukti sebenarnya nggak inerans. Saya pernah membaca buku soal bagaimana itu ineransi, bagaimana itu infallibility. Tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya. Karena merujuk pada Alkitab yang benar. Nah, pertanyaannya, Alkitab yang benar itu yang mana? Dari penjelasan Pak Yonatan, ketika bicara inerans atau ineransi Alkitab itu sendiri, maka yang dituju itu adalah teks Bizantin itu, yang notabene sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja. Saya kira gereja harus, atau jemaat atau orang Kristen ini harus melihat hal ini dengan satu keseriusan, ya. Kenapa? Kalau kita bicara bahwa Alkitab itu penting, pentingnya di mana sih? Ada banyak alasan orang mengatakan bahwa Alkitab itu sangat penting. Ada yang bilang Alkitab itu mengubah dunia. Ada yang mengatakan bahwa faktanya memang benar demikian, ya. Para martir atau orang-orang boleh mati, bisa mati atau mau mati demi Alkitab itu sendiri. Ada yang mengatakan Alkitab ini adalah buku kuno yang paling akurat, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita bicara ineransi, ini pada konteks yang mana? Saya dengan belajar dari Biblikos, saya akhirnya tahu bahwa yang ineransi itu adalah yang disepakati bapak-bapak gereja itu. Itu tidak ada salahnya. Kenapa? Karena dari autograf yang disalin kembali sudah sesuai dengan yang autograf itu dan disepakati. Nah, itu inerans. Tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya. Tapi kalau hari ini masih ada sumber, mengambil dari sumber yang tidak kanon, akhirnya jadi berbeda. Dalam penjelasan Pak Dr. Yonatan kan jelas itu. Ternyata banyak teks yang dari Westcott and Hort, WHNU lah, yang dari Sinaiticus itu, diterjemahkan atau disalin kembali oleh si Westcott and Hort, Neston Aland, dan United Bible Society. Ternyata itu banyak yang keliru, masih banyak yang salah. Bayangkan 6.500-an sekian itu. Nah, ini baru dua hal yang diangkat. Baru kali kedua ini. Saya nggak membayangkan bagaimana tiap minggu kita disuguhkan dengan perbedaan-perbedaan itu. Nah, ketika kita bicara ini inerans, banyak sekali bedanya. Orang awam, seperti saya bukan lulusan teologi, jadi bingung kan? Di samping bingung ya menggoncang iman itu. Kita mau percaya Alkitab yang mana? Yang miris bagi saya adalah kenapa kok ada teks Bizantin yang sudah disepakati bapak-bapak gereja kok tidak dipakai? Justru yang dipakai itu buatan orang per orang. Yang akhirnya di era zaman ini perdebatannya bukan cuma di antara kekristenan saja. Bahkan non-Kristen aja sering masuk untuk memperdebatkan hal ini. Jadi kalau dikatakan fondasi, Alkitab itu adalah fondasi, ya kita harus koreksi diri nih. Terutama para teolog, orang-orang yang sering mengajarkan umat, mengajarkan dari kitab yang salah, yang kurang, yang tidak kanon itu, bagaimana? Ini kan pertanyaan sederhana, tetapi menurut saya ini penting.
Jadi kalau bicara kanon di penjelasan pertama Pak Yonatan sudah jelas itu ya. Bicara ineransi juga sama. Nah sekarang pembuktian tentang tidak ineransi, ya salah satunya itu Yunus anak Yohanes, ternyata di Matius Yunus apa si Simon anak Yunus, si di Yohanes Simon anak Yohanes. Nah ini kan sederhana. Kalau Shakespeare bilang apalah artinya itu ya, maksudnya cuma beda nama kok, bukan soal itu. Kita kan bicara konteksnya ineransi. Nah, kalau ineransi dengan perbedaan ini, pertanyaan balik, apakah ini ineransi? Kan enggak. Ini sederhananya begitu. Saya kira itu sih tambahan dari saya, Pak Fendi. Ya, baik, terima kasih Pak Wilmar. Ya, memang akhirnya menjurusnya bisa ke arah, wah, jangan-jangan memang banyak salahnya, begitu ya. Nah, karena sudah ada dua hal yang diangkat, disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Jangankan Bapak sebagai orang awam, saya sendiri yang pernah kuliah di STT, untuk tahu mana Alkitab yang kanon itu kami tidak pernah dengar sama sekali. Karena semua itu bisa dipakai, tinggal pilih mau pakai yang mana, dan kita mengambil dari sumber teks yang mana. Itu kita bebas dan kita menggali sendiri, mencari sendiri, bahkan dengan kritik tekstual. Nah, kalau memang sudah ada yang kanon, kenapa kok teman-teman tidak mau selekas-lekas kita ini belajar gitu? Ya kan? Seharusnya kan ketika disampaikan hal ini oleh Dr. Yonatan Purnomo, seharusnya kita ini langsung menangkap dan segera mencari tahu ada apa begitu. Benar nggak ini sumber teks yang benar yang tidak ada kesalahan? Bila perlu langsung menanyakan kepada beliau. Beliau gampang untuk bisa dihubungi, untuk bisa dimintai keterangan, asal tidak dengan konteks untuk menyerang, kan begitu. Jadi artinya silakan untuk diskusi. Nah, itu terbuka sekali. Nah, itu yang menjadi pemikiran saya juga ketika saya kuliah, gitu ya. Mungkin barangkali ada pengalaman yang lain dari teman yang lain yang ada di sini. Pak Fendi, saya jadi bertanya ya, bagaimana saya bisa menjadi seperti Kristus kalau Alkitab yang saya percayai itu kacau, banyak kesalahannya. Saya bertanya seperti itu sih. Nyampainya ke Kristus itu gimana gitu loh kalau kacau. Bukankah kita saat ini adalah anugerah besar kalau kita mengenal Alkitab yang kanon ini. Kenapa kita nggak mengubah arah kita ke sini? Itu aja. Ya, ya. Terima kasih Bu Magda. Memang seharusnya sebagai orang Kristen kita sudah tahu kalau diberitahu ada yang bagus, kenapa kita tidak menerima begitu ya. Seyogyanya lah ini dipakai dan ini bisa membangun iman kita lebih dekat lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kan begitu ya Bu Magda ya. Baik, terima kasih atas tambahannya. Dari kawan-kawan yang lain, ada yang mau menanggapi, mungkin menyampaikan lain? Saya nambah sedikit, Pak Wendy. Ya, silakan. Ya, khususnya soal nama. Ya, orang mungkin ngomong ini seperti sepele ya, tapi bagi saya ini nggak sepele. Saya kasih contoh aja sederhana. Di kota saya itu ada 2 nama Otniel. Cuman yang masalah belakangnya itu beda. Kalau saya itu Otniel Lumowa, kalau yang lain itu Otniel ya tidak Lumowa gitu. Ya, saya tidak sebutkan nama belakangnya. Nah, seringkali pengantar paket atau pos itu cuman melihat depannya Otniel, tidak melihat belakangnya. Nah, seringkali kadang-kadang semua yang entah itu surat, entah apa yang harusnya itu punya saya, nyampainya ke orang lain, ke Otniel yang sana.
Nah, yang jadi masalah begitu nyampe di Otniel yang sana tidak pernah dikirim ke saya. Tapi kalau Otniel yang dia datang ke tempat saya kirim. Jadi yang saya maksud begini, itu kan yang satu ya, Simon bin Yunus, sang satu bin Yohanes. Itu kan sebetulnya bagi saya sebetulnya sudah pribadi yang berbeda. Nah, orang yang berbeda. Nah, artinya ketika orang yang berbeda itu tentu sebetulnya maksud dan semuanya pasti berbeda. Nah, ini kan sebetulnya jadi masalah ketika kita bicara ineransi itu tadi. Nah, sebetulnya dari sini sebetulnya saya melihat begini ya. Ini aja baru 2 lah yang dibuka gitulah ya oleh Dr. Yonatan yang salah. Nah, kan kita sudah dikasih tahu itu ada 6.577. Ya, baru 2 kesalahan aja sudah fatal, apalagi nanti sudah nyampe 1.000, 2.000 dan lain sebagainya. Nah, yang saya rada khawatir ini sebetulnya suka jadi tanda tanya, apakah ini jangan sampai ini mengganggu keselamatan kita gitu loh. Nah, saya sering kali makanya apa ya, agak gundah gini loh. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan mumpung saya ini masih hidup, jadi kalau saya salah, ya saya akan kembali ke yang benar. Jadi kalau Alkitab yang saya pakai ini saya salah, ya lebih baik mumpung saya masih hidup ada Alkitab yang benar, ya saya pakai yang benar. Saya suka ngomong gini sama Tuhan, saya enggak mau nanti kalau saya tiba-tiba mati, ya Tuhan tolak saya gara-gara saya, ya itu tadi Alkitab yang saya pakai salah. Nah, jadi itu tambahan saya Pak Beni. Jadi soal nama itu tidak sesimpel yang dipikirkan orang gitu ya. Ya, itu dari contoh sederhana pengalaman saya di kota saya sendiri soal nama saya. Ya, itu sedikit tambahan Pak Fendi ya. Ya, Pak baik, Fendi, terima kasih. tambahkan sedikit dari Pak Oniel. Oke, sedikit ya. Jadi kalau tadi kan nyinggung keselamatan, dan Ya. saya langsung tergelitik, langsung saya buka ayat. Kalau kita buka Wahyu, nama itu menjadi penting. Dan saya percaya seperti Pak Ina sampaikan bahwa Yesus itu tidak pelin-pelan, dia tahu nama. Karena di Wahyu dikatakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya yang tertulis di kitab kehidupan, tidak selamat. Kalau nanti Yusak Indra itu diganti Yusak Gonzales, mampus saya. Untuk Ornil Lumowa ya, pasti masuk karena ada tadi Ornil yang lain kan tidak disebut kan ya. Tapi jelas Yesus tahu siapa yang percaya sama dia. Saya yakin sekali nama saya tertulis di kitab kehidupan. Karena dia tidak pelin-pelan. Dan saya yakin Simon Yohanes, Simon bin Jonah, itu tercatat di kitab kehidupan. Kalau Simon yang lain saya tidak tahu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik, ini kelihatannya memang orang bilang, hanya masalah itu. Wah, ini memang masalahnya bisa kemungkinan masalah keselamatan jadi tidak terjamin ya. Kenapa? Oh, banyak yang salah begitu kan. Apalagi saya dengar banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan kan. Gara-gara apa? Mereka bingung. Akhirnya mereka nggak yakin. Dan itu akhirnya disalahkan. Wah, Alkitab Kristen itu banyak kontradiksinya. Allahnya Allah yang pelin-pelan misalnya. Yang ngomongnya seringkali bertabrakan. Wah, ini yang jadi masalah ini. Jangan sampai teman-teman kita yang seharusnya semakin kuat imannya tapi justru meninggalkan Tuhan. Jadi berpengaruh nggak? Ya sangat berpengaruh sampai ke masalah keselamatan orang. Jangan bilang itu kan orang yang mungkin belum terlalu percaya atau belum lahir baru. Wah, itu kita menjudge ya namanya. Kenapa? Karena sebenarnya seharusnya yang dipegang sebagai pedoman, sebagai satu landasan itu harus sudah kokoh, yang benar gitu kan. Jangan sampai diombang-ambingkan orang itu gampang sekali. Ya kan? Ketika kita percaya kepada satu hal, kita harus yakin betul bahwa itu memang adalah kebenaran yang tidak ada kesalahannya. Tuhan bukan Tuhan yang berubah-ubah, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu hal yang pasti, begitu ya. Tidak ada
yang meragukan di dalam Tuhan. Sehingga kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Ya. Pak Fendi, Nah, ya, boleh bicara? ya tambah sedikit aja ya. Ya, sedikit saja. Saya mengajak kita untuk coba sedikit bergeser. Saya menanggapi juga tadi pernyataan dari Pak Adrianus, Pak Wilmar. Pak Wilmar juga sampaikan bahwa kenapa sih tidak mau pakai yang kanon? Kan ada yang Bizantium. Mengapa gereja berkembang sedemikian rupa seperti mengabaikan yang sumber teks yang kanon? Bukankah ini warisan dari bapak-bapak gereja, hasil dari konsili? Dan kita di sekolah Alkitab kan sudah sering mengupas tentang hasil konsili. Tapi seperti berlalu begitu saja. Nah, dalam video yang Dr. Yonatan Purnomo sampaikan, ada satu fakta yang disampaikan, betapa pentingnya kita kembali ke teks yang kanon. Kenapa? Karena WHNU itu sumber yang sama dipakai saksi Yehova. Kita menolak semua saksi Yehova, tetapi sumber teksnya mereka sama, kita tidak menolak yang lain, WHNU. Jadi ini menjadi pembelajaran juga buat kita. Kita menolak. Jadi menurut saya, apakah gereja memikirkan sumber teks WHNU dengan saksi Yehova itu mereka punya sumber yang sama? Kenapa kita tidak kembali ke kanon Alkitab Bizantium? Apa salahnya? Dan apa susahnya? Bersyukur Dr. Yonatan Purnomo sesuai apa yang dia sampaikan telah menyelesaikan terjemahan. Sehingga sudah ada dalam versi Indonesia yang bisa dipahami orang Indonesia. Dan kita akan kawal terus, kita akan pantau terus hal ini. Ya, kita mempertanyakan kepada gereja, kenapa susahnya? Kenapa tidak mau memakai sumber teks Bizantium kanon yang memang sudah ditetapkan hasil konsili di Kartago? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lari ke hal yang lain ya. Ini tadi mungkin sudah lebih jelas tadi disampaikan oleh teman-teman pada malam hari ini. Nah, yang tadi saya buka di awal, iman kita dibangun di atas fondasi kebenaran firman Tuhan, ya kan? Nah, jangan sampai kita membangun dengan fondasi yang salah. Kenapa? Karena teologi yang dibangun itu nanti juga salah. Keselamatan akhirnya tidak jelas, gitu kan? Bukan maksudnya kita ini pasti tidak selamat, tidak. Tetapi ketika teologi kita salah, itu bisa membuat kita ini ragu-ragu, ya kan? Akan keselamatan kita semua. Nah, sebenarnya banyak hal yang juga akan kita pelajari ketika kita belajar dari teologi yang benar. Nah, sekarang bagaimana dengan para dosen di STT misalnya mengajar teologi yang salah misalnya. Karena ambil sumber teks yang tidak kanon tadi. Nah, tentunya ajaran yang disampaikan itu bukan ajaran Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena teksnya salah misalnya. Sumber teksnya salah, terjemahnya salah, apalagi gramatikanya juga salah misalnya. Wah, akhirnya tidak ada kebenaran di dalamnya akhirnya. Nah, hal ini tentu menjadi satu poin pemikiran yang seharusnya ditangkap oleh kawan-kawan para dosen di STT sana. Jangan sampai kita ini mengajar yang salah. Kenapa? Tuhan di dalam firman-Nya juga akan menuntut kita lebih dari orang-orang biasa. Ketika kita sebagai dosen mengajar di STT, kemudian apa yang kita sampaikan itu bukan kebenaran firman Tuhan. Ingat ya, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Nah, itu menjadi ketakutan saya dulu. Ketika saya mengajar misalnya di STT, kemudian apa yang saya sampaikan salah, saya bertanggung jawab lebih daripada orang biasa. Jadi artinya Tuhan akan
minta pertanggungjawaban kepada setiap orang yang menyesatkan orang lain. Nah, ini sungguh sangat miris ya, riskan bagi saya. Jangan sampai saya ini sudah ngajari orang lain selamat, saya sendiri tidak selamat begitu. Hal yang berikutnya, bagaimana dengan buku-buku yang sudah terlanjur ditulis, karya tulis, jurnal, dan sebagainya? Ini pakai sumber teks yang tidak kanon. Bayangkan, kemudian digali, diterjemahkan, dieksegesis misalnya, tapi ayat yang salah. Waduh, ini bisa berubah semua akhirnya kan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, Pak Pak Fendi. Fendi. Ya, Oh, siapa dulu ini? Silakan. Pak Yafet. iya, Ya. Oh ya, baik. ya Pak Jafet dulu. Baik, makasih untuk waktunya. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang itu seharusnya begini. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Yonatan itu benar, terus bagaimana dengan jemaat yang sudah diajarin selama puluhan tahun dengan Alkitab yang terbukti tidak kanon dan tidak ineransi? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, tentunya kan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kan. Nah, terus hamba-hamba Tuhan juga ini kan dia belajar dari mana? Kan dari STT. Nah, apakah tidak merasa berdosa selama ini mengajarkan kepada jemaat dengan firman Tuhan atau Alkitab yang terbukti tidak kanon dan tidak ineransi? Ini kan jadi masalah, gitu loh. Nah, jadi ini yang seharusnya pendeta-pendeta berpikir ulang. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yonatan, ya baru dua seri yang dia sampaikan tentang Alkitab yang kanon dan tidak kanon dan ineransi. Nah, ini yang perlu untuk dipikirkan oleh teman-teman pendeta yang notabene-nya itu menggembalakan jemaat. Nah, ini orang banyak yang dia khotbahin. Nah, ini menyangkut masalah keselamatan orang. Jangan-jangan jemaat yang kita gembalakan itu kita ajarin dengan firman Tuhan yang terbukti itu salah karena sumbernya tidak kanon dan tidak ineransi. Nah, saya selama ini kan membaca Alkitab yang diterbitkan oleh LAI. Nah, baik itu TB1 maupun TB2. Nah, TB2 sekarang saya sandingkan dengan TB1 itu ayat per ayat, khusus untuk perjanjian baru. Nah, saya menemukan ada perbedaan di TB1 dengan TB2 dalam Matius 21 ayat 28. Nah, itu tentang perumpamaan dua orang anak. Nah, di TB1 itu dijelaskan bahwa yang mengikuti kehendak bapaknya itu adalah anak yang kedua, yang terakhir. Tapi di TB2 itu kebalikan. Justru anak yang pertama. Nah, ini kan sudah 50 tahun dihotbahkan oleh pendeta-pendeta. Bahwa yang menuruti kehendak bapaknya itu yang terakhir. Saya pernah tanya sama teman saya, seorang dosen juga. Saya diskusikan masalah ini. Terus dia bilang, iya juga ya, kenapa 50 tahun baru sadar bahwa ini terjemahannya salah. Saya bilang ya, mungkin sumbernya kali yang salah atau memang terjemahannya yang salah. Baru disadari setelah 50 tahun. Jadi selama 50 tahun, pendeta-pendeta itu berkhotbah kepada jemaat, ya dalam tanda petik, ya secara tidak langsung kan berbohong. Ya, sekalipun ini bukan menyangkut masalah doktrin loh ya. Tapi ini kan masalah ineransi, kebenaran, karena Alkitab katanya tidak boleh salah. Ya kan? Nah, ini menjadi persoalan. Nah, makanya teman-teman pendeta ini ya mungkin sebaiknya ya apa yang disampaikan oleh Pak Yonatan nanti coba dipikirkan. Nah, kemudian cari referensinya, cari kebenarannya, jangan langsung ditolak begitu, karena banyak yang saya dengar itu tiba-tiba menolak tanpa menyelidiki, tanpa mencari tahu dan seterusnya. Kan ini kan fatal kalau begitu. Jadi dianggapnya bahwa yang ada sekarang ya sudahlah, kita khotbahkan aja lah yang ada sekarang, kita pakai yang Alkitab sekarang.
Nah, terus bagaimana dengan jemaat yang selama ini dilayani? Jadi itu yang menjadi apa namanya perlu dipertanyakan, dan teman-teman pendeta ini ya perlu untuk memulai dari sekarang. Mumpung ada informasi ini yang disampaikan lewat YouTube-nya Pak Yonatan, ya sudah, marilah mengkaji kebenaran-kebenaran ini supaya apa? Supaya kita jangan terus-menerus seperti yang Pak Fendi katakan tadi, yang pada akhirnya kita menyesatkan jemaat dengan ajaran-ajaran yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Fendi, tentang apa namanya YouTube-nya Dr. Yonatan kemarin menyangkut masalah nama apakah namanya itu Simon bin Yunus atau Simon bin Yohanes. Nah, kalau orang-orang yang mengikuti sidang-sidang pengadilan itu, kalau seorang terdakwa yang pertama kali diajukan, itu betul-betul identitasnya harus jelas. Karena nama Simon itu bisa ratusan nama. Nah, makanya selalu ditanyain oleh hakim, Simon, betul, nama, bin, itu ditanyakan ke orangnya langsung, bin, ya, harus disebutkan, oh bin Yusak, oh bin Ikna, nah, kalau misalnya dia anaknya itu harus itu, karena itu menentukan sekali, sebab jangan sampai menghukum orang yang lain. Nah, itu identitas itu. Jadi itu tidak tersangkut doktrin masalah itu, tapi itu fatal. Itu kalau misalnya identitasnya seseorang fatal. Nah, kemudian tadi sudah sempat disinggung apa namanya Pak Yusak juga, ya jangan sampai misalnya apa namanya itu Simon, misalnya ya saya lah, misalnya Yafet, ya kan, Yafet bin apa namanya bin Abraham misalnya, kemudian ada Yafet lain bin apa gitu loh. Nah, kan tidak mungkin kan langsung bersamaan masuk, karena ya memang beda nama kan gitu. Jadi itu menurut saya yang harus dipahami oleh semua orang Kristen. Sekalipun ini mungkin hanya menyangkut persoalan nama, tapi sangat fatal kalau misalnya kita tidak perhatikan itu. Karena ini menyangkut masalah identitas dan terkait masalah ineransi Alkitab yang dikatakan itu tidak boleh salah. Ya, saya kira gitu Pak Fendi. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Apakah ada yang mau menambahi? Ya, Atau- Pak Fendi, izin silakan. Pak. Sebenarnya bangsa ini sangat terberkati ya tahun-tahun ini ya. Kenapa saya bilang bangsa yang sangat diberkati? Coba bayangkan ya, kita ketika diberitahu bahwa Alkitab yang inransi yang kanon itu adalah Bizantin. Kemudian kita diberikan Alkitab itu, kita pasti nggak bakal mengerti juga. Karena semuanya menggunakan bahasa Yunani. Ya kan, dengan huruf Yunaninya, apalagi tanpa ada transliterasinya. Sudah pasti itu menjadi sia-sia. Nah, kenapa kita terberkati? Ternyata Tuhan ya mengirim Dr. Yonatan dengan perjuangannya 4 tahun itu menerjemahkan secara gramatikal ke dalam bahasa Indonesia. Tentu bangsa ini lebih terberkati daripada Singapura, Thailand yang nggak pernah ada, boro-boro tahu Alkitab kanon. Begitu ada pun terjemahannya juga pasti bangsa ini begitu terberkati. Kita membaca langsung. Teman-teman bayangkan, kita di Biblikos, ya, ketika minggu demi minggu dari tahun ke tahun kita belajar, bukankah itu sebuah satu kebahagiaan, sesuatu yang akan meledak di dalam hati kita bahwa, oh, ternyata luar biasa ya. Nah, 2 seri dari Pak Yonatan ini kan, oke, seri kedua bicara konsistensi ya, bahwa Alkitab itu interasi, nggak ada yang berubah, ya sama. Tapi yang paling penting adalah di balik itu semua adalah ketika ayat itu diterjemahkan, contohnya adalah Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Itu suatu ledakan besar gitu loh, bahwa oh ya tidak salah selama yang kita memilih Tuhan itu. Bahwa dia memang Tuhan, dan selama ini kan kita mengertinya bahwa ada sedikit keraguan, oh dia dibangkitkan. Ketika ada seorang Dr. Yonatan yang menerjemahkan secara gramatikal dari Bizantin ya, bahwa dia dibangkitkan, itu ledakan besar gitu dalam hati kita. Nah, pertama pun sebenarnya pada waktu awal-awal saya ngikutin ada defense. Ya, jujur ya, saya pun tidak bisa dalam pengertian menyalahkan orang-orang yang baru mendengar ya. Karena gini,
terutama kita yang sudah memberitakan firman, apa yang pertama dalam pikiran? Bahwa kita harus mengoreksi diri kita sendiri, pemahaman kita mengenai Kristus, pemahaman kita mengenai keselamatan, ya, dan semuanya mengenai Tuhan. Dan beranikah kita mengoreksi ini di tengah orang-orang yang telah kita sampaikan firman itu sebelumnya? Apalagi kita pernah berdiskusi, pernah berdebat, dan ternyata yang kita omongkan itu berbeda. Nah, ini sekarang keberanian kita nih. Tapi saya rasa sukacitanya lebih besar ya. Apa yang kita dapat dari terjemahan ini yang sudah dalam bahasa Indonesia, kita tinggal makan saja dengan sukacita, kemudian memberikan kabar baik ini ke orang lain. Tentu itu lebih besar daripada rasa malu kita pernah salah menyampaikan firman. Ya, jadi mungkin kita juga harus sabar ya, karena mereka belum sedalam kita membaca yang tiap minggu diberikan Dr. Jonathan, terjemahannya langsung dari Kitab Bizantin dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi potongan besar itu kita udah mulai mendapatkan, tapi yang di luar kan masih belum, masih mentah sama ketika pun awal-awal. Nah, inilah teman-teman kita ya sedikit bersabarlah. Tapi ada satu masa depan yang luar biasa ya, bahwa bangsa ini dapat menceritakan kebenaran itu dalam bahasa kita sendiri. Ya, kita bisa menceritakan ke bangsa yang Indonesia ini bahwa Yesus Kristus Tuhan, dia membangkitkan dirinya sendiri. Itu baru 2 seri. Bagaimana yang lain lagi dibuka lagi. Tentunya ini menguatkan kita. Dan tentunya yang dulunya ragu menjadi tidak ragu. Dulunya bingung, sudah tidak bingung lagi. Alkitabnya udah jelas. Ya, Bizantin udah jelas, sudah kanon. Dan akan dibuktikan minggu demi minggu sama Dr. Jonathan bahwa Alkitabnya benar. Kemudian di terjemahannya juga pasti benar kan? Dalam pengertian dalam pengertian bahwa Dr. Jonathan tentu menerjemahkannya penuh tanggung jawab. Ya, dan nggak gampang loh. Saya tahu nggak gampang dia menerjemahkan penuh tanggung jawab tuntunan Tuhan untuk menerjemahkan Alkitab itu ke bahasa ibu kita sendiri. Saya katakan sekali lagi ya, bangsa ini sedang diberkati Tuhan secara luar biasa dengan adanya terjemahan close dari Kitab Bizantin. Ya, demikian Pak Fendi, Tuhan berkati. Baik. Wah, semakin menarik ya yang disampaikan oleh Pak Michael Budijaya tadi. Ya memang itu pergumulan yang selama ini kawan-kawan juga alami ya. Saya rasa semua mengalami kegalauan ya kan, keraguan itu pasti. Kenapa? Karena banyak hal yang orang bilang itu dulu saya pernah diajari, oh itu hanya paradoks, bukan kontradiksi. Artinya yang satu itu seolah-olah tidak nyambung, tapi sebenarnya itu nyambung begitu loh. Sesuatu yang dianggap seolah-olah bertabrakan, tapi itu sebenarnya saling melengkapi. Itu dulu kan, karena saya ya pokoknya saya anggap Alkitab itu kan ineransi, tidak ada salahnya ya. Pasti Tuhan bicara benar, tidak ada salah. Tapi ketika memang itu terus dikumandangkan, digerojolkan oleh teman-teman kita di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan, nah itu membuat iman kita kadang bisa goyang gitu kan. Semakin belajar, semakin tidak percaya. Kan banyak begitu. Saya pernah dengar ada kawan-kawan yang sekolah di STT, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Tidak ikut lagi kepada iman Kristen. Wah, ini sangat miris ya. Padahal dia bilang alasannya itu karena apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu banyak yang tidak cocok. Nah, apa yang disampaikan oleh para rasul ketika kita ini menyampaikan hal yang berbeda. Rasul Paulus pernah bicara bahwa kepada jemaat di Korintus tentang Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Ya kan? Apa yang pernah diajarkan oleh Paulus itu akhirnya tergerus oleh Injil yang lain yang disampaikan oleh orang-orang yang memang notabene pada waktu zaman para rasul dulu itu mereka berusaha memasukkan ajarannya sendiri.
Nah, yang kemarin juga Dr. Yonatan sempat membahas itu di dalam materi di seminarnya, webinarnya. Kalau tidak salah di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Itu Paulus sampai mengatakan kepada orang sekalipun ya, kami atau malaikat yang dari surga memberitakan kepada kalian, selain Injil yang kami beritakan kepada kalian, terkutuklah dia. Oh, ini kata-kata yang keras sekali. Sampai Rasul Paulus berbicara seperti itu. Artinya ini sangat penting. Jika ada orang yang memberitakan kepada kalian selain Injil yang telah kalian terima, ya kan? Maka terkutuklah, kata Paulus. Wah, ini keras sekali loh. Artinya tidak boleh ada yang mengacaukan dengan Injil yang lain. Injil yang lain dari mana? Karena dari kitab yang tidak kanon. Ketika itu dipahami dengan salah, kemudian diajarkan, itu merupakan Injil yang lain. Bagaimana ini kawan-kawan? Ada nggak pemikiran? Pak Fendi, Ya, baik, silakan. Pak Fendi, coba kita teman-teman di Biblikos ya, dari kita diberikan terjemahan Bizantin dalam bahasa Indonesia, dari kita ngikutin tiap minggu kan, tengah-tengah minggu, dari Matius sampai sekarang 1 Petrus, 2 Petrus. Dan saya tidak pernah menemukan Dr. Jonathan itu menafsir. Semuanya terjemahannya sudah jelas. Ya, terjemahannya sudah jelas, dan masing-masing kitab itu saling terhubung. Dan jelas hubungannya benang merahnya sangat jelas. Ya, contoh juga yang materi yang kedua yang terkait nama itu kan, itu aja salah satu contoh yang kecil. Nah, kita tiap minggu mendapatkan asupan yang luar biasa bahwa tidak perlu lagi keraguan gitu loh. Nah, yang menarik nanti kita tunggu kitab Wahyu nih. Ya, hubungannya semakin jelas tuh, luar biasa. Tapi juga tiap hari Minggu itu kan kita juga dapat apa namanya, kalau orang bilang asupan gizi rohani yang luar biasa juga. Minggu pagi dan kemudian diulang Minggu sore pelajaran ini gitu loh. Nah, jadi sekarang kembali lagi ke apa namanya, setiap yang mendengarkan melihatnya sebagai ancamankah atau melihat ini sebagai sebuah sukacita besar untuk diceritakan ke banyak orang. Dan sama seperti kita pun menjadi kuat, kita pun menjadi semakin hari semakin tidak ragu lagi. Dan saya yakin orang-orang di luar sana pun pasti akan mengalami hal yang sama. Karena berita Injil itu begitu kuat. Dan berita Injil yang disampaikan ini tidak ada keraguan lagi gitu loh. Ya demikian Pak Fendi, bersyukur ya buat kita semua. Silakan Pak Fendi. Ya, terima kasih Pak Michael. Apakah ada kawan-kawan yang lain yang mau memberikan tanggapan atau masukan? Saya boleh bicara, Pak? Silakan, Bu. Jadi begini, Pak, dari penjelasan tadi saya dengarkan memang masalah nama ini sangat fatal sekali. Artinya ini bukan penafsiran, tetapi teksnya berbicara seperti ini. Nah, ini kalau boleh diberikan saran bagi hamba-hamba Tuhan atau STT, bisa kalau tidak percaya dengan Biblikos, bisa mempertanyakan dari Alkitab yang dipegang. Dari mana sumbernya, kok bisa ada dua nama yang berbeda? Dari situ nanti akan ketahuan asalnya dari mana teks itu. Yang kedua, sekarang ini media sosial sudah terbuka begitu luas. Jemaat itu dapat mengakses semua informasi lewat media sosial. Jangan sampai hamba-hamba Tuhan, dosen-dosen kalah informasi dengan jemaat. Nggak lucu nanti, Pak, kalau jemaat tanda petik lebih pandai daripada dosen dan hamba Tuhannya. Itu kan jadi
miris begitu loh Pak. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Astuti. Baik, saran yang cukup menusuk ya bagi para dosen. Itu ada himbauan sebaiknya memang harus segera memperlengkapi diri dan mengecek kebenarannya. Sudah disampaikan lewat YouTube-nya, itu ada nomor kontaknya, silakan dihubungi supaya ada penjelasan apakah benar yang dikaji oleh Dr. Yonatan itu benar atau tidak. Beliau sangat terbuka. Silakan untuk dihubungi. Terima kasih Bu. Yang lain apakah ada yang mau menambahkan lagi? Ini Ada Pak memang Hengki tadi, Koven. ya memang persoalan yang cukup berat yang harus bisa segera ditangkap oleh kawan-kawan para dosen dan bantuan di luar sana ya. Kira-kira ini penyampaian dari orang awam yang seharusnya bisa dijawab ya. Silakan. Siapa tadi? Pak Hengki, apakah mau? Ya, selamat malam, Shalom. Salam. Mohon maaf, saya lagi mobile jadi mungkin kurang bagus koneksi maupun gambar videonya. Tapi saya dari tadi menyimak dan ada hal yang sangat menarik dan saya punya pandangan sudut pandang yang lain gitu ya. Terutama menyangkut episode kedua yang disajikan oleh Bapak Dr. Yonatan Purnomo. Saya setuju bahwa yang dikemukakan tadi bahwa ini bukan masalah penafsiran ya, tapi ini masalah yang tertulis ini udah berbeda gitu loh. Nah ini harusnya menjadi satu alert atau warning kepada kita. Dalam arti kesimpulan, kita ini sebagai jemaat Kristen Indonesia ataupun dunia lah, kalau kita mau jujur, kita ini sekarang berhadapan dengan dua teks sumber yang dijadikan pedoman dalam menerjemahkan Alkitab. Pertama ya teks Bizantin yang kita mau perkenalkan kembali, kemudian ya kita anggap yang lain itu non Bizantin lah gitu kan. Apakah itu dari Westcott and Hort, kemudian ada menyangkut ada kesalahan nanti UBS gitu, kita anggap itu jadi satu. Karena kita mau menjurus kepada suatu kondisi bahwa yang kita yakini Bizantin itu adalah Alkitab yang kanon, yang lain tidak kanon. Dengan bukti-bukti yang kita sudah berikan, alasan yang kita sampaikan pada episode yang pertama. Nah yang kedua, ini saya mau menilik lagi, ini terutama dari sisi hukum lah, penyidikan lah, gitu kan. Kalau kita melihat bahwa Rasul Matius dan Rasul Yohanes, orang yang bersama-sama 3,5 tahun bahkan lebih gitu kan setelah Yesus kembali ke surga, kok nggak saling mengenal gitu keluarganya gitu kan. Datang makan di rumah mertua Petrus gitu kan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Matius dan Yohanes kok bisa salah identifikasi. Itu dalam penyidikan polisi nanti bisa ditanyakan Pak Adrianus, ini konyol, benar-benar konyol gitu loh. Masa nggak tahu ya kan silsilah daripada Petrus gitu loh. Tapi ini Bapak Ibu yang terkasih, ini kesengajaan. Setelah berpuas-puas ya kan para penyesat ini ya membolak-balikan arti kata, tulisan yang salah. Sekarang dia buat, Yesus aja itu manusia, jangan kau percaya gitu kan. Yang nulis juga ini manusia, buktinya apa? Tuh, Yohanes tuh yang salah. Ini para pembelajar modern sekarang ya kan ikut-ikutan gitu ngomong. Rasul itu kan manusia juga bisa salah. Tuh lihat konyolnya sampai begitu sekarang.
Apa mungkin dua orang yang berhidup bersama, ya kan, membuat kesaksian yang berbeda? Hal-hal ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Alkitab yang tidak kanon itu Alkitab yang sudah menyesatkan. Isinya itu sudah dirubah-rubah, ditambah, dikurang. Ya kan? Bukan masalah penafsiran aja gitu kan. Nah, ini yang dihantarkan oleh Bapak Yonatan Purnomo. Kita lihat bagaimana kita ini kanon apa enggak gitu loh. Kita belum masuk ke penafsiran yang ini ya, gitu loh. Ini teks yang begini sederhana aja itu sudah disesatkan, ya kan? Kita jangan berbicara tentang bahwa ini tidak menyelamatkan atau ini menyelamatkan. Kita belum ketemu nih, atau ini belum disajikan oleh Pak Yonatan juga. Yang jauh lebih dahsyat ini yang betul-betul diinikan, itu sangat luar biasa. Gitu loh. Jangan kita ini, terutama ini saya senang sekali nih, pada kali ini kita ambil contohnya kan Rasul Simon. Ditegur sama Rasul Paulus gitu, kamu ini orang Yahudi, hidup tidak dengan gaya yang tidak Yahudi, begitu ketemu orang Yahudi, kau lebih-lebih menjadi Yahudi gitu loh. Artinya apa? Ada ketidakteladanan dari Simon Petrus itu, ya kan, jangan munafik gitu loh. Demikian juga dengan bapak-bapak yang ada sekarang, ya kan, yang jadi pengajar, yang jadi hamba Tuhan. Anda ini mengajarkan, ya kan, firman Tuhan itu luar biasa, tidak ada salahnya. Kalau kita meyakini Tuhan, mengapa kau absurd untuk mempercayai gitu loh, bahwa firman Tuhan itu ada yang jaga, Tuhan sendiri yang jaga gitu loh, dari awal sampai sekarang. Cuman yang menang-menangan dari dulu sampai sekarang itu, ya kan, karena disesatkan, karena memang begitu. Penyesat ini pasti ada, demikian kata Yesus. Nah, sekarang ini orang-orang hamba-hamba Tuhan gitu, mempertahankan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi ya kan, disodorin Alkitab yang benar yang meyakinkan bahwa ini Yesus adalah Tuhan, teksnya benar, tidak ada yang salah gitu kan. Bahkan setelah diterjemahkan, ya kan, itu sudah memberikan kesaksian bukti bahwa teks aslinya itu benar-benar tidak ada yang salah, ineransi. Luar biasa, sehingga terjemahan pun dibawa dalam ranah pengertian bahasa Indonesia, itu nyambung, terkait. Kita melihat keterkaitannya dari perjanjian lama, ya kan, dibawa, ya, yang masih dulu di perjanjian lama masih bayang-bayang, di perjanjian baru diterangkan semua. Oh, ternyata begini, dan itu terkait dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, itu menyambung, ya kan? Dan terjemahan yang disampaikan, yang diinikan oleh Bapak Yonatan, luar biasa, tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang kontroversi, saling menguatkan, saling menginikan, gitu kan? Dan tidak ada. Nah, diambil dari mana? Diambil dari teks sama begitu meyakinkan, apalagi daripada ini ya teks aslinya, ya kan? Ini, jadi sekali lagi, berhentilah. Kita ini sudah disesatkan terlalu jauh. Kita ini jadi pintar-pintar bodoh. Kita jadi pintar dalam hal kebodohan, dalam ilmu yang salah. Berhenti, jangan sampai ke situ. Kita kembali. Gampang sekali kita mencocokkan. Kita cari aja keselarasan pengajaran yang disampaikan oleh Dr. Yonatan ini dengan yang diajarkan di Gereja Timur. Selaras nggak? Kan itu saja yang perlu dicek bagi Bapak Ibu sekalian gitu kan. Dan kita yang sudah mempelajari, kita sudah mendengar, sangat selaras gitu loh. Nah, Bapak Ibu yang belum melihat, belum ini, coba
untuk meyakinkan diri Anda sendiri, ya kan, supaya Anda betul-betul yakin pegang Alkitab yang kanon. Karena Alkitab yang kanon akan membawa Anda hidup sempurna. Engkau akan disempurnakan. Tuhan akan menguduskan. Tuhan akan memurnikan kita, orang yang berdosa. Tapi kita dengan mempelajari Alkitab yang kanon, yang tidak ada salahnya, kita benar-benar menikmati firman Tuhan yang benar. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada lagi yang membuat kita bertanya-tanya, ini kok di kitab surat ini berbeda dengan ini. Di Bizantin dan terjemahan yang dilakukan oleh Dr. Yonatan Purnomo, kita tidak ketemu lagi yang salah. Tradisi. Semuanya punya hubungan yang jelas, diterangkan dengan baik. Demikian Pak Fendi, terima kasih. Terima kasih Pak Engki atas tanggapannya yang sangat menggelegar, luar biasa. Saya percaya mungkin teman-teman di luar sana bisa mendengar dan mulai memikirkan apa yang disampaikan oleh Pak Engki tadi. Ini merupakan satu dorongan semangat kita untuk kita mau kembali kepada teks yang kanon, yang tidak ada kesalahannya. Jadi artinya, kenapa sih sebetulnya permasalahan utama atau apa yang menjadi permasalahan utama di dalam kekristenan yang dari dulu sebenarnya memang kalau kita tahu itu sangat banyak sekali muncul heresis-heresis. Artinya para penyesat-penyesat adalah orang-orang yang memang dari awal tidak suka dengan Kristen, pengikut Kristus. Kelihatannya seperti itu, karena lewat apa yang mereka kerjakan, ini banyak ayat-ayat yang memang tidak sama dan dirubah begitu. Kenapa kok harus terjadi? Kita sebagai orang yang jauh dari zaman itu, kita tinggal memakai, kita tidak tahu apa yang harusnya kita pakai, kebenaran yang mana yang harus kita ikuti. Sampai hari ini barulah kita mulai dibukakan satu-satu. Ini merupakan satu anugerah yang harusnya ditangkap oleh teman-teman di luar sana. Jangan kita mengeraskan hati kalau memang Tuhan sudah menyatakan. Coba diteliti, dilihat, dikaji, benar nggak? Supaya kita tidak gampang membidat-bidatkan orang, menyalah-nyalahkan. Saya terpukul sekali dengan omongan Pak Hengki tadi. Karena banyak orang-orang yang sudah tahu salah tapi tetap ngotot mengajarkan. Ini yang sangat berisiko, Bapak Ibu. Artinya kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus. Teologi yang salah dibangun dari teks yang salah itu pasti akan menyesatkan orang. Bagaimanapun Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kita semua. Nah, betul tadi, kalau memang Anda tidak percaya, cek kepada ajaran gereja mula-mula di sana. Kan bisa dicek apakah benar yang diajarkan ini. Jangan kita terus menjudge orang, menyalahkan sebelum kita meneliti. Nanti jangan-jangan kita juga yang akan dianatema gereja. Kenapa? Karena kita ini mengajarkan yang salah. Jadi gereja itu tidak mengajarkan yang salah. Terus kemudian yang kedua, kemungkinan juga karena masalah skisma, perpecahan di dalam tubuh Kristus. Itu sudah ada, pernah terjadi itu 2 kali yang besar itu, ya kan? Nah, ini yang membuat akhirnya kita ini terpecah belah. Kemudian masuklah orang-orang yang memang mau merusak. Kemudian yang berikutnya, Alkitab yang tidak kanon ini akhirnya menjadi sumber utama sekarang bagi orang-orang Kristen yang memakai Alkitab tidak kanon. Sehingga mereka akhirnya dibingungkan dengan ajaran-ajaran doktrin yang dibangun di atas Alkitab yang tidak kanon, yang banyak kesalahannya. Nah, 3 hal ini seharusnya disadari oleh teman-teman di sana. Teks sumber Alkitab di dunia ini menurut catatan WHNU yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo di dalam webinarnya. Ini yang menyampaikan sendiri adalah UBS.
itu lebih dari 70% ini dipakai oleh orang-orang Kristen. Wah, sangat miris ini. Artinya 70% umat Kristen di dunia ini sudah salah mengerti tentang Injil, tentang Alkitab. Mereka tidak tahu yang kanon. Mereka selama ini hanya menelan dari ajaran-ajaran yang bukan ajaran Kristus akhirnya. Wah, ini kan masalah. Oke? 1-2 orang lagi bisa menanggapi. Setelah itu saya akan tutup acara malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada? Dari saya, Pak Fendi. Silakan. Ya, jadi menurut saya, tadi ada mungkin netizen atau warga gereja mungkin perlu diketahui bahwa kalau tidak jelas ataupun kurang jelas pembicaraan kami ini, memang kita akan membahas berangkat dari video YouTube seri yang kedua dari Dr. Yonatan Purnomo. Jadi teman-teman bisa cari di link di bawah, mungkin dia akan dilengkapi admin. Kemudian yang mau saya tanggapi adalah tadi ada pertanyaan oleh Pak Yafet. Siapa yang salah? Apakah sekolah-sekolah Alkitab, apakah dosen-dosen, atau apakah semua? Sekali lagi kita menegaskan di sini, kita tidak menyalahkan siapapun. Kita tidak menyalahkan keadaan, kita tidak menyalahkan siapapun. Tapi sekarang dengan hadirnya Tuhan anugerahkan, seperti Pak Michael sampaikan tadi, anugerah kepada bangsa Indonesia, kepada gereja, hadir Dr. Yonatan Purnomo yang mampu, yang Tuhan berikan karunia untuk menerjemahkan bahasa Yunani Koine yang sudah mati, yang sudah dibunuh oleh Tuhan, tidak bisa berkembang, tidak bisa disalah tafsirkan karena bahasa itu sudah dimatikan oleh Tuhan, tidak digunakan manusia lagi untuk menjadi percakapan, sehingga itu akan terbuka secara penelitian, secara linguistik, untuk diperdebatkan terjemahannya itu. Jadi sangat terbuka, dan bahkan di dalam video itu yang kedua, Dr. Yonatan Purnomo menyatakan dia menerima kok masukan, kritikan. Jadi ini panggilan kepada semua ahli linguistik, pakar bahasa Yunani. Ayo bersama-sama kita kembali peduli. Kita mawas lagi terhadap Alkitab yang kita pegang, terjemahan. Bukankah firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa percaya segala sesuatu dan ujilah. Nah sekarang mari diundang oleh Dr. Yonatan Purnomo untuk menguji keilmuannya secara linguistik. Ayo bicara. Bisa japri, bisa hubungi Biblikos. Dan kami semua akan bersama-sama. Ada Dr. Yonatan Purnomo yang akan menghandle semua. Jadi tidak ada yang salah dan kita tidak menyalahkan siapapun. Saya juga hamba Tuhan, dan satu hal yang paling penting adalah ketika sudah mengetahui ada yang benar, nah itu kembali keputusan. Dan Dr. Yonatan juga menyatakan, ya dia tidak menghakimi juga. Silakan Anda memilih, mau menggunakan yang lama atau yang baru. Karena yang baru juga, terjemahan Biblikos dalam bentuk Alkitab, belum ada. Saat ini sedang masih dalam tahap pengeditan. Jadi, sekali lagi, ada jalan bypassnya. Kami sementara di sini memang sudah 4 tahun, ada yang 3 tahun bersama Dr. Yonatan Purnomo. Seperti Pak Michael sampaikan, memang ada jeda di antara kita yang bicara di sini dengan netizen, warga gereja, dan itu wajar. Ada orang-orang baru pasti syok dengarnya 6.577. Bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan iman? Puji Tuhan, saya mempercayai bahwa seperti Pak Hengki juga sampaikan, ada yang menjaganya. Iman kita ada yang dijaga. Ada penjaga iman kita, ada penjaga jiwa kita. Roh Kudus masih bekerja, masih ada pengakuan iman rasuli. Sebablah itu para apoleget, para cendekiawan,
itu mempertanyakan kenapa ayatnya kok tidak sesuai. Dicarilah sudut pandang bertambah-tambah sehingga banyak dibangun teologi sistematika. Bertumbuh lagi, bertambah lagi, filsafat bertambah lagi, bercampur dan semuanya. Nah, ini kembali kita ke Biblikos menjadi dasar teks kita. Kita kembali ke Biblika kita berdasarkan panggilan ini. Ini adalah panggilan kepada seluruh para ahli pakar bahasa Yunani yang mengerti bahasa Indonesia bersama-sama dengan Biblikos. Ya, bisa menghubungi Dr. Yonatan Purnomo dan itu terbuka. Dan beliau menyampaikan, dan saya menyampaikan ulang di tempat ini dalam diskusi, sekali lagi kita tidak menyalahkan siapapun. Yang sudah terlanjur salah, apakah akan dihukum warga gereja? Tidak. Saya yakin semuanya ini dalam kontrol Allah. Tetapi ada waktunya, genap masanya, akan dibukakan kebenaran itu. Dan sekarang waktunya kebenaran itu dibuka. Itu dari saya, Pak Fendi. Jadi, dan kalau ada satu lagi, soal nama itu sangat penting. Menyangkut nama Jonah dan Yohanes, kita tahu bahwa nama Yohanes itu surga atau malaikat turut campur. Ketika Zakaria masuk ke dalam bait Allah, lalu dikasih nama bahwa istrimu akan mengandung, dia tidak percaya. Dan waktu kasih nama dia apa? Yohanes. Jadi nama itu penting. Dan satu lagi, nama Jonah dari sekian banyak nabi, itu nama Jonah itu masuk. Yesus katakan ketika ditanya, angkatan jahat ini minta tanda. Kepada mereka tidak akan diberi tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Jonah. Jadi kata Jonah, nama itu menjadi penting sekali, Pak. Simon bin Jonah dengan Simon bin Yohanes itu menjadi dua pribadi yang berbeda. Dan ini fatal. Ini sekali lagi untuk menyimpulkan kalau dari saya, misalnya untuk tambahan lagi supaya kita mengerucut, karena dari seminar nasional yang kedua itu Dr. Yonatan Purnomo mengangkat isu tentang dua nama yang berbeda di Matius yang dicatat Matius 16 dan Yohanes pasal 1 dengan Yohanes pasal 21 ayat 15. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup ya. Kita akan akhiri. Saya akan berikan sedikit kesimpulan. Dari webinar yang kita dengar untuk sesi kedua, kita ini sudah melihat bagaimana dikupas, ya kan? Tadi yang disampaikan terakhir oleh Bung Indra. Kita sebagai orang Kristen, marilah kita mulai melihat. Yang pertama, jangan kita ini gampang a priori terhadap sesuatu hal yang disampaikan, apalagi itu kebenaran yang mengungkap tentang teks Alkitab. Ya kan? Boleh dikaji, boleh ditelusuri, boleh ditanya. No. Biblikos sangat terbuka untuk bisa dihubungi. Itu ada websitenya. Bapak Ibu bisa melihat. Di background kami itu ada tulisan websitenya. Nah, silakan dicek. Apakah Biblikos ini mengerjakan sesuatu yang sesat? Kata teman-teman di sana. Itu banyak sekali, mereka tidak meneliti, mereka tidak melihat, mereka tidak mencari, tidak mendengar, apalagi sudah mengatakan sesat. Miris sekali bagi orang-orang Kristen. Kalau hanya segitu saja tanggapan dari teman-teman yang di luar sana. Nah, kami di sini tetap akan berbicara, menyampaikan kebenaran. Tidak mungkin akan berhenti. Kenapa? Karena kalau sampai kita tahu hal yang benar, tidak menyampaikan kata firman Tuhan, kita ini sudah berdosa. Kita diam saja sudah berdosa. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaannya. Jangan kita ini menganggap, oh siapa itu orang Indonesia, ngerti apa dia? Taunya bahasa Mandarin, saya pernah dengar itu. Masa Alkitab pakai bahasa Mandarin saja?
Padahal yang disampaikan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah biblikos mengerti dan menemukan kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab yang tidak kanon, yang tidak intoleransi. Sementara yang di luar sana tidak bisa menunjukkan ada kesalahannya. Nah, kalau orang mampu untuk menunjukkan kesalahan, itu adalah orang yang berpengetahuan. Orang yang tahu kesamaan itu bukan orang yang berpengetahuan, tapi orang yang tahu perbedaan itu baru dia mengerti. Dia berpengetahuan. Artinya, betul-betul Tuhan tunjukkan ada hal yang harus diungkap. Ini memang salah. Kita harus membuka hati, kita harus berbesar hati. Jangan kita menjadi a priori terhadap sesuatu yang disampaikan. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan masalah tidak suka. Ini sangat aneh sekali bagi saya untuk orang-orang Kristen. Kalau sampai punya pandangan begitu ya. Saya berharap teman-teman di luar sana, marilah kita sama-sama belajar seperti yang disampaikan yang terakhir oleh Bung Indra tadi. Kita tidak sedang menghakimi atau menyalahkan orang-orang lain. Kami ini ingin menjadi rekan sekerja. Kami ingin menyampaikan ada penemuan, silakan dikaji. Kami mau dikoreksi, kami mau diberikan masukan. Dan Dr. Yonatan berkali-kali menyampaikan itu di dalam seminarnya. Artinya beliau sangat terbuka. Beliau mau dikoreksi. Ya. Jadi jangan melihat dari gayanya bicara saja. Itu memang gaya bicaranya seperti itu. Tapi beliau murni ingin menyampaikan kebenaran hasil yang pernah dikaji. Dan itu siap untuk dibagikan. Bukan untuk sesuatu yang dipakai sendiri. Untuk memperkaya diri tidak ada, kami tidak punya motivasi itu. Bagi kami ini adalah pelayanan pekerjaan Tuhan yang harus disampaikan kepada banyak orang supaya semua orang boleh mendengar tentang kebenaran ini. Baik, sampai di sini di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih atas kebaikan Bapak Ibu untuk menunggu dan mendengar acara ini dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dan mohon maaf atas semua perkataan-perkataan yang mungkin dipandang tidak layak. Kami mohon maaf. Kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk selalu mau dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan menunggu sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Tuhan Yesus memberkati kita semua.